Baiklah, kita ketemu kembali pada pembelajaran fisika lanjutan materi kita pada bab berikutnya, yakni mengenai teknologi digital dan transmisi data. Jadi pelajaran ini nanti digunakan untuk lanjutan ya. Kalau nanti mengambil elektronika untuk lanjutannya, inilah dasar-dasar materinya ya, dasar-dasar materi yang akan kamu gunakan. Sini kan kita diajak pertama perbedaan antara sistem analog dan digital. Jadi kalau data analog itu adalah data yang membawa informasi dalam bentuk gelombang halus, smooth wave. Jadi kalau kita lihat misalkan beberapa alat ukur menggunakan jarum, contoh pada multimeter ya, itu termasuk data yang ditunjukkanlah data analog ya. Data analog ini bersifat kontinu, artinya pada setiap saat akan memiliki nilai tertentu, berubah ya, berubah. Baik, sedangkan data digital itu bersifat diskrit ya, diskrit. Baik, lalu yang berikut, jadi nanti akan ada bunyinya hanya dua, untuk nilai tinggi 1 dan nilai rendah 0, hanya dua kemungkinan yang muncul. Jadi kelebihan sistem digital itu dibandingkan dengan sistem analog, dapat dibuat dengan mudah yang digital. Penyimpanan informasi dapat dilakukan dengan mudah, mempunyai ketepatan dan akurasi yang tinggi, pengoperasian dan dapat diprogramkan. Transmisinya terlalu terpengaruh dengan gangguan berupa noise, serta dibuat dalam bentuk IC atau integrated circuit ya, integrated circuit. Yang berikut contoh peralatan yang menggunakan teknologi digital ya, jam digital. Jam digital ini artinya jam yang langsung pakai lampu ya. Kalau kita lihat digital, dia bukan lagi pakai penunjuk jarum. Kamera digital, penunjuk suhu digital. Oke, kalau sekarang lagi musim itu ketika kita masuk ke rumah ibadat, misalkan ke instansi pemerintah, ke bank, kita diarahkan misalkan termometer digital itu ya. Kalkulator digital, komputer, HP, radio digital. Radio digital ini bisa kita lihat di aplikasi misalkan di HP. Lalu ya, bagaimana peralatan yang menggunakan sistem analog? Remote, speedometer pada motor ya, masih menunjukkan arah. Pengukur tekanan, misalkan kita mengukur tekanan yang analog masih ada ya. Kalau ketika mengisi ban, misalkan ban mobil, lalu dimasukkan itu barometernya, itu kan bisa dibaca langsung lewat skala yang tertulis itu. Lalu telepon, radio analog juga ada yang pakai switch masih ya, pakai switch. Baik, yang berikut kita akan melihat bagaimana nanti bahasa digital ini bisa dipahami dengan menggunakan bilangan biner. Jadi untuk memahami materi mengenai sistem digital ini, ada dasar yang perlu kita pahami, yakni mengenai bilangan biner. Bilangan biner atau binary number adalah bilangan yang hanya dengan angka 0 dan 1. Bilangan biner digunakan untuk membuat pemrograman baik pada sistem digital. Jadi dalam sistem digital nanti hanya ada 0 dan 1. Baik, kita akan belajar pertama dasar-dasarnya, yakni kita cara mengkonversi bilangan desimal, contoh keubah ke bilangan biner ya. Cara mengubah bilangan desimal ke biner. Contoh misalkan di sini ada, tuliskanlah angka 56 ke dalam bentuk bilangan biner. Caranya adalah dibagi 2. Jadi 56 dibagi 2 itu kan 28, sisanya 0. Saya buat di sini saja ya. Oke. 56 dibagi 2, sisa dibagi 2 itu kan dapat 28, dia punya sisa 0. Dibagi 2 lagi dapat 14, sisanya ada 0. Lalu dibagi 2, 14 bagi 2 kan 7 kali 2 14, berarti sisa 0. Ini dia 7 dibagi 2 kan nggak bisa dia pakai koma dia, maka 7 bagi 2 dapat 3 kan sisanya 1. 3 dibagi dengan 2, 1 dapat, sisa 1.
Jadi untuk menarik kesimpulan bilangan desimal 56 menjadi bilangan biner, yakni dengan cara ini kita tulis 1 1 1, oke, 3 nolnya 0 0 0. Kesimpulannya apa? Jadi bilangan desimal 56 punya bilangan biner itu adalah 111 111 000. Itulah bilangan biner dari 56. Itu dia pengantar yang pertama seperti ini. Maka bilangan biner dari 56 adalah 111 000. Oke, contoh lain misalkan pada bilangan biner 124 diminta bilangan binernya. Ini kan bilangan desimal. Jadi 124 dibagi 2 kan dapat 62. Sisanya 0, 62 kali 2 kan 124. 62 dibagi 2 dapat 31. 31 kali 2 62 pas. Oke, 31 dibagi 2. 31 bagi 2 itu kan harusnya 15,5, tapi kita dapatkan yang desimal bulat saja 15. 15 kali 2 30, berarti sisa 1. Berarti 15 bagi 2 dapat 7, sisanya 1. 2 kali 7 kan 14, 14 tambah 1 15. 7 dikali 2 7 bagi 2 dapat 3. 7 bagi 2 itu kan 3, sisanya 1. 7 kali 2 3 kali 2 6 tambah 1 kan 7. 3 dibagi 2 1, sisanya 1. Baik, maka bilangan biner dari 124 itu adalah 1111, 4 kali satunya berapa? 4 ya. 1 2 3 4 5 kali satunya. Ini nanti jadi 1 2 3 4 5 tambah 00. Itu dia ya. Baik, kalau ada tadi mengkonversi, tadi yang kita konversi itu dari bilangan desimal menuju bilangan biner. Baik, bagaimana kalau kita mau ubah misalkan dari ini kan tadi kan mengubah dari bilangan desimal menuju bilangan biner. Sekarang kita balik dari biner ke desimal. Caranya seperti apa? Tadi ini contoh 56 kita rubah ke biner, hasilnya tadi adalah 1111000 ini ya. Sudah, maka dari sini bisa kita katakan nanti untuk mengubah ini biner, ini kan biner, ini biner mau kita rubah ke desimal, tuliskan lagi ini, tapi dia dimulai dari belakang. Saya ulangi, dimulai dari belakang. 0 0 0 1 1 1 kali dimulai 2 pangkat 0 lah dia. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 2 pangkat 0 itu kan 1 kali 0 0. 2 pangkat 1 2 kali 0 0. 2 pangkat 2 itu 4 kali 0 0 juga ya. Lalu 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikali 1 kan 8. 2 pangkat 4 itu 16 kali 1 16. Lalu 2 pangkat 5 itu berapa? 32 kali 1 32. Jumlahkan ya. 8 tambah 2 10. 10 tambah 6 16, berarti 6 1. 1 2 1 tambah 1 2 tambah 3 5. Berarti 56. Terbuktilah dia. Ya. Jadi pembuktian nanti untuk bilangan mengubah dari contoh tadi ini kan 111000, ini mau kita rubah ke dalam bilangan desimal. Ini bilangan binernya ya. Maka 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi kalau nanti ini sampai 7 berarti 2 pangkat 6. Jadi kalau hanya 3 dia berarti 2 pangkat 2. Jadi tergantung kepada banyaknya bilangan binernya ya. Itu dia pengantar yang pertama. Baik, ada satu lagi bilangan yang dikenal dengan nama bilangan BCD ya.
binary coded desimal. Jadi angka desimal di mana setiap simbol bilangan diwakili 4 bilangan biner. Jadi satu angka, satu biner. Oke, di sini ada aturan yang harus kita sepakati, harus kita ikuti. Yang pertama, contoh, kalau ada angka 49, ini kan desimal. Kita mau rubah 49 ini ke dalam bilangan BCD. Jadi yang pertama kita harus pisah dulu angka ini. Kita pasti sepakat angka 4 ini termasuk puluhan ya. Puluhannya ya, dan 9 itu adalah satuan ya. Pasti kita sudah paham itu. Ini kan puluhan satuan ya, kalau 3 dia ratusan, puluhan satuan, kalau 4 ribuan, begitu ya. Baik, yang pertama di itu ada aturannya, nanti diambil dari aturan pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, kemungkinan hanya dalam lingkarannya aja itu. 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, dan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi kita hanya pasangkan ke angka ini saja. Jadi kalau tadi 40-an itu kalau kita masukkan dia 8, 4, 2, 1 ini itu ya. 8, 4, 2, 1. Sudah. Kalau 4 ini kalau dia dijumlahkan dari mana dan berapa lah dari semua data ini ya, berarti cukup 4 tambah 0 kan, 4 tambah 0, jadi 4 terlibat, tulislah 4 ini 1. Sudah, berarti 4 tambah 0 sudah 4, jadi ini nggak berlaku lagi 0. Jadi bilangan biner, bilangan BCD nya untuk angka 4 tadi adalah 0, 1, 0, 0. Lalu Pak, bagaimana dengan angka 9 itu? 9 yang jadi satuan tadi ya. 9 itu kita masukkan 8, 4, 2, 1. Jadi 9 itu penjumlahan dari berapa? Yang terbesarnya aja ambil ya. Berarti dia dapat dari 8 tambah 1 kan. 8 tambah 1 kan 9. Berarti ini terlibat 1, dan ini juga terlibat. Berarti yang ini jangan 0. Apa kesimpulannya? Berarti bilangan BCD dari 9 itu adalah 1001. Sedangkan bilangan BCD dari 4 itu 0100. Jadi kalau digabung dia, maka ini untuk puluhannya dan ini untuk satuannya. Jadi 49 kalau digabung dia 49, sini aja saya buat 49, bilangan BCD nya itu adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Inilah bilangan BCD nya, ada 4 digit dia. Jadi kan kita diperkenalkan tadi bilangan BCD adalah setiap simbol bilangan diwakili oleh 4 bilangan inilah. Dan inilah untuk puluhannya, dan ini untuk satuannya. Baik, bisa kita ambil contoh lain, misalkan yang digitnya sampai 3, misalkan 187. Berarti di sana ada angka 1, lalu ada angka 8, dan ada 7. Kita sepakati ini apanya? Ya, ini ratusannya, ini puluhannya, dan ini satuannya. Oke, 8, 4, 2, 1. Kalau angka 1 ini berapa tambah berapa dari sini? Berarti 1 tambah 0. Cukuplah ini. Hanya ini terlibat kan? 8 ini berapa tambah berapa dari sini? Berarti 8 tambah 0. Selesai. Hanya 8 terlibat. 7 ini berapa tambah berapa? 7 bisa diambil dari 4 tambah 2 tambah 1 kan? Berarti 4 terlibat. Tulis di sini 4. Ini apa saja ya?
4 terlibat, 1, 2 terlibat, 1 juga terlibat, 1, berarti 8 tidak terlibat. Berarti kesimpulannya bilangan dari BCD 187 adalah 0, 0, 0, 0, 1 untuk ratusannya, puluhannya adalah 1, 0, 0, 0, dan satuannya adalah 0, 1, 1, 1. Yang ini. Baik, oke, bisa kita buat satu contoh lagi. Kita ulang sekali lagi ya. 187. Ini 8, 4, 2, 1. Ini otomatis ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oke, angka 1. 1 ini berapa tambah berapa dari sini? Cukup 1 ditambah 0. Biar gampang gini aja ya. 1 ditambah 0. Jadi yang terlibat hanya 1 kan? Ini pasti 0 ini semua. Baru 8. 8 itu ini dari mana bisa kita ambil? Berapa tambah berapa? Ya. Berarti cukup 8 tambah 0. Ini 1, 8 karena terlibat. 0, 0, 0. Baru ada angka berapa lagi? 7. 7 ini berapa tambah berapa? Bisa 8 tambah 1? Enggak. Berarti 4 tambah 3, 4 tambah 2 tambah 1. 7 kan? Berarti 4 terlibat. 1. 2 terlibat. 1. 1 juga terlibat supaya 7 tadi. 0. Berarti kesimpulannya adalah untuk 187 bilangan BCD-nya adalah, ayo, 0001 100 0111. Itu dia. Baik, kita lanjut ke pengantar materi berikutnya. Oke, nanti lanjutannya akan saya kirimkan di materi berikutnya ya, pembelajaran berikutnya. Ini hanya pengantarnya saja. Baik, berbicara masalah gerbang logika, logic gate, inilah nanti aplikasi yang digunakan dari pengantar yang tadi. Apa saja peralatan atau komponen elektronika yang menggunakan sistem ini? Namanya pertama dioda, dan yang kedua contohnya adalah transistor. Oke, apa itu dioda? Jadi dalam sebuah sistem digital dapat dihasilkan melalui rangkaian elektronik yang dikenal dengan nama gerbang logika atau logic gate. Suatu gerbang logika mempunyai suatu terminal keluaran output dan satu atau lebih terminal masukan input. Output suatu gerbang logika dapat bernilai tinggi yang bernilai 1 dan bernilai rendah atau low itu untuk 0. Ya, bergantung pada tingkatan level yang masuk atau inputnya. Dalam suatu rangkaian gerbang logika, transisi antara level 1 dan 0 dapat dilakukan dengan mengubah suatu level tegangan ke level tegangan lainnya dengan menggunakan komponen saklar digital atau switch, yaitu diode dan transistor. Ada dua macam diode. Yang pertama jenis diode adalah forward biaset, panjar maju, di mana terminal negatif sumber, ini terminal negatif, dihubungkan dengan terminal negatif diode. Ini negatifnya. Jadi kalau digambar ini negatif dan negatif ya. Jadi negatif dan negatif ini. Jadi arus dapat mengalir melalui diode. Jadi arusnya akan mengalir kemari. Sedangkan jenis yang kedua atau macam yang kedua namanya reserve biaset atau panjar mundur. Negatif sumber dihubungkan dengan tegangan terminal positif diode. Ini negatif sumber dengan positif, itu aja bedanya. Dan listrik akan terputus. Ada dua macam transistor. Jadi tadi yang pertama diode, yang kedua transistor. Jenis transistor yang pertama namanya transistor bipolar. Jadi bipolar ini akan ada nanti jenisnya lagi, ada dua, namanya PNP dan NPM. Jadi berperan sebagai penguat arus atau current amplifier
Dan sedangkan yang kedua jenis transistornya namanya FET, itu singkatan dari FET efek transistor. Bagaimana penggunaan alat-alat ini nanti dalam elektronika, kita akan belajar di pembelajaran materi berikutnya. Baik, itu dulu untuk materi kita kali ini. Jadi sebagai latihanmu nanti, sebagai latihan, di sini ada saya tampilkan 3 buah soal. Ya, yang pertama, buatlah jalan cara mengubah desimal 265 menjadi biner. Caranya tadi seperti apa ya? Dibagi 2 ya. Dan sebaliknya. Jadi kalau sudah dapat nanti bilangan binernya, ubah lagi ke desimal langkah-langkahnya. Tadi dengan menggunakan apa? Yakni menggunakan pangkat ya, yang seperti ini. Itu untuk mengubah sebaliknya ya. Jadi di sini ada 2 cara yang mau kita kerjakan. Lalu yang soal yang kedua, ubahlah bilangan desimal 632 menjadi bilangan BCD. Jadi 632 kita ubah ke dalam bilangan BCD yang seperti inilah itu. Ya, yang seperti ini. Lalu soal nomor 3, gambarkanlah dioda dan transistor. Yang diminta gambar dioda dan transistor. Jenis apa diodanya, jenis apa transistornya, suka kita yang mana yang kita suka. Maka nanti silakan di searching di internet. Jadi dilihat nanti di sana, di browsing gambar-gambar diode maupun transistor. Pilihlah gambar mana yang kamu suka, silakan digambar. Jangan kecil sekali gambarnya. Ya paling tidak satu gambar itu 10 baris lah, 10 baris bukunya. Jadi langsung aja nanti dibuat berdampingan. Jadi di sini dioda, di sini transistor atau sin transistor, sini dioda. Itu untuk tugas latihan kita untuk pertemuan kali ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, langsung kirimkan komentarnya di grup. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.